Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa-mahasiswa peserta mata kuliah analisa struktur formulasi matriks. Kali ini saya akan menyampaikan modul untuk struktur frame 2D atau dikenal dengan struktur portal kaku 2 dimensi atau bidang. Seperti pada metode ataupun pada modul-modul sebelumnya, aplikasi untuk BIM, kemudian rangka, maka pada frame ini metode kekakuan mendasarkan pada hubungan gaya perpindahan, yaitu gaya perpindahan yang ditunjuk pada setiap join yang merupakan titik kumpul dari elemen yang menyusun frame 2D. Nah, setiap kali model struktur yang membedakan adalah asumsi ataupun batasan join itu mempunyai derajat kebebasan sampai apa, atau vektor perpindahan dan gaya seperti apa. Nah, itu yang menentukan model dari setiap tipe struktur. Sebagai contoh, misalnya pada saat membahas BIM, maka perpindahan yang terjadi pada join itu adalah perpindahan vertikal dan rotasional. Gaya yang ada di sana adalah gaya geser dan gaya momen. Nah, pada rangka yang terjadi adalah gaya geser dan gaya aksial, dan bahkan lebih beberapa spesifik itu khususkan untuk membahas tentang gaya aksial saja elemen truss. Nah, pada model struktur kali ini, yaitu struktur portal kaku yang dari 2 dimensi atau bidang, maka perpindahan yang terjadi pada setiap join yang menyusun struktur frame ini ada 3 kemungkinan perpindahan atau 3 degree of freedom untuk masing-masing join, yaitu perpindahan horizontal yang merupakan gaya aksial atau perpindahan yang disebabkan oleh gaya aksial, kemudian perpindahan arah vertikal atau gaya geser yang menyebabkannya pasangannya gitu, dan perpindahan rotasional yaitu momen tentunya. Jadi ada 3 di setiap join. Ketika satu elemen berarti ada 3 sebelah kiri dan 3 sebelah kanan. Nah, itu tinjauan spesifik untuk elemen pada frame 2D. Kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah analog seperti model struktur sebelumnya. Saya kira kita lakukan identifikasi data struktur dan bagaimana menamakannya dan bagaimana memberikan tanda agar nanti dalam perhitungan itu mudah mengelompokkannya, mengoperasikannya karena menggunakan operasi matriks di sini. Yang pertama tentunya menetapkan titik simpul, lokasi, identitas, dan jumlahnya. Kemudian menetapkan elemen, identitas, dan jumlahnya. Identitas maksudnya nomornya 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian menetapkan sistem sumbu koordinat, sumbu struktur global yang berlaku untuk semua elemen.
Kemudian sumbu elemen lokal itu sesuai dengan kondisi ataupun konfigurasi elemen masing-masing. Sumbu lokal artinya ya itu berlaku untuk lokal masing-masing elemen. Kemudian menetapkan degree of freedom DOF pada semua titik simpul, menggunakan semua DOF sebelum diterapkan syarat batas. Yang D1, kemudian yang kedua itu adalah setelah kita menetapkan syarat batas, yaitu syarat di mana kita sudah mengetahui di titik atau di join mana kita harus menerapkan pembatasan itu, utamanya di perletaan. Jadi masing-masing tipe perletaan itu mempunyai syarat batas yang berbeda dengan jepit, berbeda dengan sendi, tentunya berbeda lagi dengan roll dan sebagainya. Kemudian menetapkan urutan DOF untuk keperluan perakitan persamaan struktur. Oke, kemudian tinjauan sebuah elemen dari frame itu adalah demikian. Jadi ini ada frame, konfigurasinya seperti ini. Ini adalah sumbu lokalnya, X lokal, Y lokal. Kemudian ini adalah Y global, X global. Nah, kalau nanti kita melakukan transformasi, artinya pada keperluan tertentu kan kita harus merubah properti lokal menjadi global atau kemudian global menjadi lokal. Nah itu ini global, ini global, ini lokal. Itu berarti sudutnya adalah ini theta ini. Nah kalau itu global ke lokal itu arahnya seperti ini, berarti berlawanan jarum jam. Itu berarti theta positif. Nah apabila nanti misalnya konfigurasinya ini ke arah sini hanya 1, 2 begitu, berarti kan searah jarum jam, berarti alfanya adalah negatif, tetanya adalah negatif, seperti itu. Kemudian penamaan kodenya di kecil itu menyatakan perpindahan lokal, subscriptnya itu yang D1 itu berarti di join 1, kemudian X, Y, Z itu adalah arahnya sesuai sumbu untuk perpindahan masing-masing. Kemudian D besar kapital, D kapital, D1, D1, kemudian R itu adalah menyatakan perpindahan secara global. Oh ya, D itu displacement, kemudian R itu rotasional, mungkin untuk lebih memudahkan mengingat. Terus kemudian mathematical frame itu dalam sumbu lokal itu dirumuskan seperti ini. Itu selalu seperti ini. Dengan subscriptnya adalah seperti ini. Ini adalah ujung kiri D1X, D1Y, R1Z. Kemudian ini adalah sebelah kanan D2X, 2Y, D2Z. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian persamaan persamaan lokal untuk formulasi matriks itu seperti ini, seperti di BIM. Dan jadi ada gaya span loading, ada gaya join, kemudian yang ada matriks gangguan, di sini ada displacement. Ini kemudian transformasinya mengikuti transformasi tadi dari global ke lokal. Dari D1 menjadi D besar 1 itu berarti ada transformasi yang dimana sudut ini. Kemudian gaya atau vektor gaya, vektor beban
baik itu F3 maupun F0 mengikuti juga ini. Jadi ada dalam format lokal, kemudian juga global. Ketika kita hitungan akhir itu sudah lokal, tapi kalau ketika di awal untuk menghitung displacement maka harus dibentuk dalam sumbu global. Karena nanti untuk menjumlahkan dengan elemen yang lain, vektornya harus dalam satu sumbu yang sama. Penjelasannya dari persamaan ini, F0 ini adalah vektor beban ekuivalen ada noda akibat beban luar yang berupa span loading. Dan posisinya sebanyak 6 komponen seperti penjelasan pada FI. I adalah matriks kekakuan elemen I, frame 2D dalam sumbu lokal. Hubungan antar perbedaan sumbu lokal DI, D kecil I dengan perbedaan sumbu global dinyatakan dengan formulasi seperti ini. Nah, atau kemudian kalau misalnya yang dicari adalah globalnya, berarti dikalikan transpose dan transformasi kalikan matriks yang ditransformasi kalikan matriks transformasi lagi. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian kita juga bisa melakukan secara langsung dengan menggunakan formulasi ini. Dengan C itu adalah cosinus, S itu adalah sinus. Kita dapatkan matriks kekakuan global elemen. Nah, kalau pakai Excel jadi lebih mudah ini. Tinggal masukkan sinus alfanya, maka atau sudut transformasi maka akan ketemu dengan sendirinya matriks globalnya. Oke, kemudian setelah masing-masing kekakuan global ketemu untuk setiap elemen, masing-masing elemen, maka kita susun menjadi matriks kekakuan struktur dengan cara menjumlah dengan memperhatikan indeksnya yang sesuai, karena indeks itu menyatakan vektor, yaitu komponen vektor. Kalau tidak sesuai nggak bisa dijumlahkan. Nah, itu seperti ini. Nah, kemudian berikutnya menghitung beban atau vektor beban. Jadi ada vektor F itu adalah yang beban langsung bekerja pada join. Jadi langsung saja kita bisa memasukkan harganya dengan komponen setiap elemen seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutannya. Kemudian span loading yang F0 itu juga demikian dengan menghitung gaya yang ekuivalen dari gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing batang. Jadi misalnya saja batang ini ada gaya seperti ini, maka di sini apa reaksinya ataupun gaya-gaya, kemudian vektornya arahnya sama dengan ini sebagai reaksi dari ini. Nah, itu menjadi gaya. Nah, karena hitungnya adalah reaksi, maka untuk menjadi beban tinggal dibalik saja. Nah, gitu. Nah, oke, kemudian kita bisa melakukan ini perakitan untuk matriks matriks gaya beban span loading maupun di-join dengan cara transformasi seperti halnya pada matriks displacement. Itu. Kemudian ini adalah persamaannya. Nah, kita di sini setelah kita bisa menyusun F ini yang join pada
beban wadah jari, kemudian ini beban span loading, ini adalah kekakuan struktur, kita menghitung displacement-nya. Oke, setelah ketemu displacement-nya, nanti kemudian kita rubah masing-masing elemen untuk mendapatkan displacement secara lokal dengan rumus seperti ini. Global kemudian menjadi lokal. Caranya dengan dikalikan matrik transformasi. Setelah kita dapatkan matrik kekakuan lokal, maka kita bisa lakukan perhitungan gaya ujung batang untuk masing-masing elemen dengan sumbu lokal seperti ini ya. V1, V1, V1 dan M1 dan V2, V2, V2 dan M2 dengan formulasi ini dan sehingga ketemu ini sudah lokal semua sumbunya. Oke, kemudian itu dilakukan untuk semua elemen, maka kita bisa lakukan perhitungan setiap elemen dan kita bisa mendapatkan free body dari masing-masing elemen. Baik, demikian saya kira untuk materi frame 2D ini. Ini masih ada sambungannya nanti di modul aplikasi berikutnya, yaitu untuk perhitungan frame-nya. Untuk itu saya cukupkan sekian materi hari ini untuk frame 2D. Materi berikutnya akan tersambung dengan aplikasi ataupun contoh soal untuk kasus model struktur frame 2D ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.